Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uutsun rahmatan lil 'alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus mushola, juga pengurus-pengurus yang lainnya, karena beliau telah mau mengurus mushola dan juga jamaah. Semoga yang beliau lakukan itu menjadi pahala yang utuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati nenek mama dan gadang basa batuah, gadang babingkah tanah basa balingkah awut, batuah nagari Minangkabau. Yang sama-sama kita hormati alim ulama sebagai sebuah bentang dalam nagari, nan malam merintangan kitab, siang tagak jopi tua. Yang sama-sama kita hormati jadi pandai juga tokoh-tokoh masyarakat yang di Minangkabau diibaratkan sarupo baringin gadang manangah koto, ba urek sabana tunggang ba pucuak sabana bulet, urek tunggang cukang kabumi pucuak bulet cewang kalami, badahan cupak jogantang barang tiang barih coba labeh babungo rimbun de adat babuah ketenaban. Ibu-ibu ambo bundokan duang limpateh rumah ngan gadang, cahayo rumah salendang dunia, tumpuan kasiah curahan sayang, bau duang ka Madinah bapayong panji kasarutu. Kito jamaah mushola kito, semoga langkah kaki kito, ayunan tangan kito menjadi pahala yang utuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, mana kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin itu mewakili rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan rahmat nikmat secara jasmaniyah dan juga ruhiyah. Jadi secara jasmaniyah kok tiba di mata lain masih bisa menengok dua baru. Dek kita biasa saja. Tapi ada sebagian manusia dia berusaha supaya matanya bisa melihat. Mungkin kalimat Alhamdulillahirabbil alamin itu mewakili rasa syukur kita. Talingo lay mandonga, kaki tangan masih bisa digerakkan, anggota tubuh kita masih bisa untuk digerakkan. Betapa banyaknya di antara manusia yang terbujur kaku. Jangan untuk sholat, untuk bajalan, untuk kamanyo taragak koi, hanya sekedar memasukkan hanya sebutir nasi ke mulutnya dibantu. Ba'a tidak membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Selanjutnya nikmat secara ruhiyah, Allah berikan ke kita sebuah ketenangan. Tenang itu tidak bisa diwariskan, tapi dipelajari, diharapkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang Allah berikan nikmat ruhiyah, ketenangan. Tenang kita. Dengan tenangnya itu kita bisa berzikir, kita bisa sholat, kita bisa baca Al-Quran,
dan kita masih bisa menerima tausiah-tausiah, siraman-siraman rohani. Dan tak kalah pentingnya nikmat secara ruhiyah itu adalah Allah jauhkan kita dari rasa sombong, iri, dengki, riya. Dan Allah masih hidupkan kita. Hari kini mungkin setahun belakang kota bara banyaknya ribuan tangan yang menengadah ke langit. Yang diharapkan sebuah kehidupan yang nyaman. Jangan sampai kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu dalam sholat saja. Kalau lagi sholat, itu banyak kewajiban kita. Tujuh tausiah kita nampaknya kewajiban muslim setiap hari. Jangan sampai kita hanya dalam sholat saja sempat membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dari sholat kita 5 waktu, contohnya sholat sunat, lain kita baca dalam surah Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di luar itu sekarang lupa segitu. Nah, bapak-bapak maka Allah. Nah, ada Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu khatib-khatib Jumat kau sering membaca, kau pasti dibacanya pasti. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, Muslim gitu. Nah, kalau kita perhatikan Rasulullah Muhammad SAW belum memisahkan, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ada dulu di masa Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang manusia yang hidupnya di sebuah pulau. Di tengah laut ada pulau di situ. Di situ inyo surang saja. Jadi seorang manusia hidup di tengah pulau yang karojonya ciek saja, beribadah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini hanya beribadah, sholat. Umat Nabi Musa alaihissalam. Itu berfikir kita, apakah yang tidak makan? Hanya makan. Apakah yang tidak minum? Minum ya. Makan, minum, lalu bersihkan dirinya. Tapi di tengah pulau itu, nah, kalau kita contohkan, ini sebuah pulau. Lalu ada di tanganku batu. Jadi kalau seandainya meja kita ke sebuah pulau, ada batu di situ. Dan batu kok tidak panjang, tidak kadang-kadang. Hanya sekedar bisa untuk inya beribadah di situ. Kok ingin berjuntai-juntai bisa sebentar. Nah, lalu kata Rasulullah, tanya tuh di samping inya beribadah mungkin ratusan tahun sampai 500 tahun kata Rasulullah. Jadi inya tuh kalau ingin makan, ternyata Allah tumbuhkan di atas batu itu satu batang kurma. Setiap saya beribadah malam ke buah ciek buah kurma. Lalu minum ada pula mata air yang terpancar sore yang keluar dari batu. Sehingga dia tidak butuh, dia tidak boleh ke situ, tidak turun ke pinggir pantai, tidak. Ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya doa ke Rasulullah di situ kalau kabarkan. Orang yang beribadah itu dia bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya, doanya, ya Allah, kalau seandainya bisa ambo mati, maka matikan dalam keadaan bersujud. Satu. Yang kedua, doanya orang tadi itu, ya Allah, kalau ambo mati bisa, jangan sampai jasad ambo menyentuh bumi. Dalam artian dia di batu tadi, jatuh batu saja. Tidak ingin jasadnya sampai ke tanah di pulau itu. Lalu yang ketiga, permohon doanya, ya Allah, biswa
Di hari berbangkit itu, bangkitkan nambo dalam keadaan bersujud. Kecik Rasulullah dikabarkan, tanya tu Allah kabulkan ketiga-tiga. Dimatikan inyo dalam keadaan bersujud, lalu jasadnya tidak pernah menyentuh bumi. Lalu kata Rasulullah, inyo akan dibangkitkan dalam keadaan bersujud. Lalu Rasulullah mengabarkan di situ, ternyata orang tadi itu memang dibangkitkan waktu bersujud itu. Lalu apa kata Allah? Wahai malaikat, masukkan dia kepada surga yang telah aku janjikan dengan rahmatku. Ingat kata-kata rahmat. Lalu kecik orang cakap, ya Allah, jangan dimasukkan nambo ke surga dengan rahmatmu, tapi hitung bara lamunya nambo beribadah dulu tuan, ratusan tahun beribadah, hitung. Apa kata Allah? Wahai malaikat, masukkan si anu itu ke surga. Tak boleh itu masuk. Ini tak lama loh. Ini tetap bersikukuh, bersitegang dengan ibadah dan amalan sujudnya dan ibadahnya sekian ratus tahun. Yang kedua, yang ketiga dia tidak nama beliau, ya Allah, masukkan nambo ke surga engkau tu karena dengan amalan ibadah. Apa kata Allah ke malaikat Rasulullah? Wahai malaikat, hitung. Dihitung cie-cie bara lamunyo beribadah, mampukah ibadah itu beko untuk memasukkan ninyo ke surga yang dijanjikan oleh Allah? Dihitung cie. Ternyata setelah dihitung 500 tahun itu tidak cukup rupanya itu. Tidak cukup. Kata Allah, wahai malaikat, telah dihitung Tuhan, ternyata tidak cukup hanya ibadahnya itu memasukkan dia ke surgaku. Balik, masukkan dia ke neraka. Apakah tidak penting itu solat? Penting. Penting itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan rahmat Allah. Kita solat kini kau mendapatkan rahmat Allah. Kita melakukan bermacam-macam kebajikan. Apa-apa ibu-ibu ambo yang pernah haji atau umroh, itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Kita solat, kewajiban kita saudara solat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu dalam mencari keridhaan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kita mengejekkan lama dia lutut kambing, lutut dia solat kuat, tak akan masuk surga besok. Jadi itu patokan kita, mencari keridhaan Allah, rahmat Allah yang masukkan kita ke surga. Berarti solat kita, puasa kita kini kok, haji dan bermacam-macam amal soleh kita, seluruhnya muaranya di situ adalah mencari keridhaan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk Bapak Allah. Kalau seandainya kini kau diadakan sebuah penelitian, penelitiannya, karena kalau kita tahu solat itu kewajiban kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an dikisahkan juga malaikat lah ibu, malaikat menengok. Ada ibu malaikat, kok banyak manusia, kok digiring ke sebuah pintu neraka, bersama-sama malaikat menggiring. Akhir bertanya malaikat, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Kalau tersebut neraka Bapak Ibu, itu tidak kita bayangkan kenikmatan, siksaan, teriakan, tidak ada nyaman di situ. Kecek penduduk yang digiring cukup banyak-banyak ke pintu itu. Lam naku minal musallin. Dulu kami termasuk orang yang tidak solat. Ibu malaikat menengok. Kalau diadakan penelitian kini, kau mungkin dah ke rumah-rumah kita, mungkin di rumah kita, mungkin itu akan banyak kita temukan orang-orang Islam yang tidak solat. Mungkin di rumah kita, mungkin di keluarga kita banyak. Kini kok
Di dunia kini kok yang paling banyak agama itu hari ini adalah agama Kristiani. Di dunia itu nomor 2 Islam, nomor 3 ateis. Yang wak bahas bukan agama itu kita bahas. Ternyata umat dalam penelitian umat Islam itu ternyata kalau itu tidak sholat berpotensi menjadi orang yang ateis. Dia tidak akan murtad. Kalau murtad itu biasanya masalah material. Telah terjadi di Minangkabau. Merantau beliau ke Jakarta, sampai di situ susahnya sebuah kehidupan, ditawari, maukah Anda mengurus ibadah kami? Fasilitas mobil ada, rumah mewah, digaji. Beliau mau. Jadi kalau pulang beliau tanah Minangkabau, kita nak mengecekkan di mana sampai. Pulang beliau ke tanah Minangkabau yang mayoritas Islam ini, kok ditogaan gereja Kerancan gitu beliau. Ini tidak akan mudah. Tapi kalau orang yang tidak sholat tadi, mungkin keluarga kita, masyarakat kita yang tidak sholat itu, mereka akan tergiring kepada kelompok yang ketiga, mayoritas ateis. Berarti baik buruknya hanya standarnya akal mereka. Jadi akal kita manusia harus digiring, digiring akal kita ke jauh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya akal dan kehidupan kita, bapak-bapak aku, ibu-ibu aku di siko. Masalah kehidupan duniawi mungkin kita menguasai. Tidak ada, kita tidak makan, tidak bekerja, tidak punya rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Duniawi. Tapi ada di antara manusia yang tidak tahu mereka tentang kewajibannya kepada Rabb yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang panjang, Bapak Ibu Allah, Rasulullah menggambarkan besok, kata Rasulullah, di padang mahsyar itu ada namanya seekor makhluk Allah seperti kalajengking, namanya Quraisy. Quraisy itu seperti kalajengking yang besar, yang kerojonya ciek saja, mencari orang-orang yang tidak sholat, diburunya, disebarami itu orang situ. Bayangkan dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Kerojonya ciajo makhluk takut, kalajengking, mencari dan memakan orang yang tidak sholat, dikunyah-kunyah itu masuk ke perutnya, berubah jadi kotorannya. Apakah sampai di sana kita utuh lagi, hidup balik lari kita balik? Itu jaga jauh, karena tidak ada yang musnah. Dimakannya beras siksaan, dimakan kalajengking kira-kira begitu, masuk ke perut ini, keluar jadi kotoran kita balik, lalu utuh lagi seperti manusia, berlari lagi, cari terus, cari siksaan. Berarti kalau sudah Al-Quran yang menyampaikan kabar kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah yang telah menyampaikannya, tidak ada lagi ladang untuk kita ada hiyo tidak ada. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa dicerna oleh logika atau akal, karena zaman itu tidak ada mereka ini ke pesawat nama ku ala nama ini, tidak bisa dicerna. Tapi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah diterima dengan sebuah keyakinan. Baru Al-Quran menyampaikan, Rasulullah menyampaikan pula. Intinya peristiwa itu menjemput sholat. Itu di tingkat yang ketujuh itu ada arwah Nabi Musa alaihissalam. Barangkali Rasulullah itu berulang-ulang balik Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 9 kali, 50 kali pertama perintah sholat begitu. Ambo surah di sekolah itu anak-anak mencari kecuali 50 kali itu kita hidup 24 jam sehari semalam. Coba kali, barangkali setiap berapa menit kita sholat. Ada anak mengecek kan, kira-kira setengah jam lapak. Anak yakin apa itu? Cari berapa pasnya. Tanya tolong dicari di anak kita. Kalaulah seandainya kita sholat 50 kali sehari semalam itu, tanya to setiap 28 menit 8 detik waktu sholat masuk. Tak sengaja 20 menit. Sekali 28 menit lewat 8 detik akan sholat kita. Kewajiban tanya tu apa kena wahai Rasulullah Muhammad,
mintalah kurang rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat ambo saja dulu godang-godang, kue-kue tinggi-tinggi, lama-lama hidupnya tidak akan kuat beribadah 50 kali sehari semalam sampai 9 kali. Tinggal 5 oleh. Apa Musa? Mintalah kurang wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, malu kata Rasulullah. Tanya tuh 5 kali sehari semalam itu, tanya tuh banyak yang lebih dari manusia. Bapak-bapak mata Allah. Nah, berarti kita memahami kewajiban utama kita sebagai seorang muslim itu adalah sholat. Istilahnya bahasa kami di Mudia, Bapak Ibu, kalau kami menantu namanya bertanya tu, lain madok Mudia ini. Artinya pun lain sholat ini. Pertama, hendak ini kau tak ada. Tapi biasanya di kampung-kampung sudah bukan. Aku calon kami ke maklim ada Mudia ini. Dalam artian lainnya sholat. Jadi kalau seandainya standarisasinya itu adalah agama, ibadah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, kalau tidak ada, ini pasti ada. Kita yakin rezeki itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mata Allah, pesan terakhir kita malam ini kok, jangan sampai kita bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kewajiban kita. Sebuah penelitian membuktikan ada sebuah simpul saraf di korneam kita buat yang tidak bisa dipuja kecuali melalui sujud. Satu simpul saraf itu makanya dalam olahraga Cina ada cikung olahraganya. Itu olahraganya salah satu gerakan itu persis sama seperti kita sholat. Efeknya di situ kita akan terhindar dari kepiunan. Nah tujuan kita kan kewajibannya sholat dari itu. Ama-ama ambo apa-apa ambo yang tua-tua, kok nak pikun inyo? Selagi nomor inyo melangkah ke masjid ke musola ketika sajadah sholat inyo, secara tidak langsung simpul saraf yang di korneam itu akan tertekan, maka akan dijauh dari kepikunan. Berapa banyak jamaah kita di majlis taklilah tua-tua. Dia 72 umur tidak peka, tidak pikun, masih bisa menyentuh membaca Al-Quran. Jadi tujuan kita tadi ibadah, bonusnya banyak rupanya. Tidak pikun kita. Bahasa Al-Qurannya selemah-lemah umur. Jadi perhatian besok kalau kawan-kawan kita tidak tahu ini dia mau salah, tidak tahu dia mau sotik, tidak tahu kita sajadah ini kan pikun itu. Tidak bersih. Tidak nyambung sinyalnya. Walaupun ada yang rancak casingnya, tapi sinyal tidak nyambung. Kalau bapak ibu bapak, casing rancak-rancak sinyal gue. Bapak-bapak minta Allah, itulah tausiah kita malam kini kok. Banyaklah sirah di balai, sekian saja dalam caranya. Banyak orang yang jadi pandai, sekian saja dari aku. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dapat kita mengambil intisari dari apa yang beliau sampaikan dan dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.